Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau terangkan masalah pemasangan preamp mic di HRR3. Caranya kayak gimana. Dan kebetulan kemarin ada yang tanya, Bang, kenapa saya pasang preamp mic yang model abang upload itu kok suaranya tidak enak gitu ya. Itu ya, untuk kit preamp mic-nya yang plus echo dan repeat. Nah, kayak gini modelnya. Ini tak tunjukkan lebih dekat. Nah, bentar ya. Nah, ini videonya agak goyang. Apa? Nah, ini kan sudah tak pasang, ini sudah tak pasang. Nah, tak nyalakan untuk lampunya. Nah, dari potensio volume, repeat dan echo-nya sudah kelihatan ya. Nah, kit ini modelnya kayak gimana? Ini kecil kitnya. Nah, kecil kitnya. Di online banyak. Ini sekitar harga 50 sampai 60 ribuan. Yang katanya kemarin dengung atau suaranya patah-patah. Nah, ini kitnya. Ini sebenarnya enak kit ini. Cuma mungkin pemasangan kalian itu kurang tepat. Ini sudah tak pasang, nanti kita coba tes ya, apakah benar-benar enak suaranya atau gak enak gitu ya. Nah, tak coba tunjukkan cara pasangnya. Kit ini tidak aku ubah sama sekali. Dari beli ya kayak gini sudah. Cuma di sini tak tambahi kapasitor. Ini untuk jalur inputnya biar suplainya tidak drop ya ini ya. Tidak aku ubah komponen lain, cuma tak tambahi satu kapasitor yang nilainya sama di sini. Nah, lihat saja nilainya di sini samakan. Untuk inputnya biar tidak drop. Dan kit ini sebenarnya rakus akan ampere. Biasanya orang itu pasang atau pemula ya pasang kit ini disamakan dengan pemasangan kit hugus. Kit hugus itu kalau setengah ampere saja sudah bunyi enak kan. Biasanya dipasangkan di ekstra trafo kayak gini. Itu biasanya kalau trafonya itu abal-abal atau trafo yang kurang mumpuni atau trafo bencong, itu akan drop tegangannya meskipun sudah dipakaikan PSU kayak gini. Ini PSU single ya. Nah, ini PSU single, ini tak buatkan untuk suplai dari Bluetooth biar tidak noise. Nah, ini kan setengah ampere diambilkan dari diambilkan dari ekstra. Ini ekstra 12 volt. Setengah ampere ini ya, 0,5 atau 500 miliampere ini. Dan untuk suplainya ini karena kit dari echo-nya ini boros atau rakus akan ampere, jadi tak pakaikan adaptor atau SMPS kayak gini. Ini SMPS aku beli juga di online banyak. Ini SMPS yang katanya sih di keterangan itu atau di deskripsinya itu mengeluarkan 3 ampere, tapi ya nggak mungkin ini 3 ampere, paling mentok di 2 ampere, 2 ampere setengah ini. Tapi masih bagus ini. Belinya juga ya kayak gini tidak. Ini kan adaptor kan ya aslinya ini. Ada bungkus boxnya ya. Cuma ya ada juga yang tanpa bungkus itu ya gini. Ini harganya nggak sampai di 25 atau 20. Nggak sampai. Ini aku dapatnya di 18.000. Bisa juga kalian pakaikan suplai di trafo 1 atau 2 ampere ya, karena kit ini butuh ampere itu kalau trafonya kayak gini, trafo biasa, pakaikan trafo lagi, jangan yang setengah ampere, nanti timbul suara-suara aneh di sini ya. Karena kit ini ya lain dari yang lain lah. Ini. Oke. Atau kalian baru belajar rakit ya belikan saja yang adaptor atau SMPS kayak gini lah, biar langsung pasang. Outputnya kan ini sudah jelas 12 volt. Kalau kalian pakai trafo itu perlu lagi PSU kayak gini yang ditambahi dengan LM7812 buat penyetabil atau penurun tegangan ya. Biasanya kan setelah melewati elko ini tegangannya akan naik ya, diturunkan lagi dengan LM7812 stabil. Dan ada di sini ada MKP ini buat mengurangi ripple tegangan biasanya. Sudah jelas, bisa kalian capture dan samakan di online ya. Ada ini banyak ini. Ambilkan saja di atasnya 1 ampere atau 3 ampere sekalian, itu bagus
supaya langsung kelihatan suaranya ya. Karena kit ini keunggulannya itu efek echo dan reverbnya ini sensitif, enak sekali. Dan cirinya kalau kurang ampere, nah tak sebutkan cirinya. Kalau kurang ampere, kalau kalian pakaikan di setengah ampere lah ya. Contoh, volume ini kalau dibesarkan sedikit kayak gini, ini masih belum bisa keluar suara untuk vokalnya, untuk mic-nya itu belum keluar. Biasanya kalau di angka 9 kayak gini baru keluar cuma patah-patah, nyambung enggak gitu. Kalau di polkan kayak gini langsung dengung atau langsung feedback. Nah, itu kurang ampere karena tidak bisa suplai tegangan yang dibutuhkan dari kitnya ini. Jadi pakaikan yang 1 ampere atau 2 ampere, 3 ampere juga sekalian nggak apa-apa. Malah lebih bagus ya. Oke, untuk penyambungannya di HRR3 ini juga sudah tak pasang di bawah. Cuma bisa saya terangkan saja ini. Kan sama saja di tone controlnya ini ya. Ini kan tone control. Nah, kalau dilihat dari depan, HRR3 itu yang potensio pertama ini adalah volume master ya. Ini volume satelit stereo. Karena ini 2.1 jadi mempunyai stereo dan subwoofer. Nah, untuk pemasangan jangan diikutkan di input sini. Ini kan input. Kalau kalian ikutkan di sini, ini akan suara dari mic-nya itu akan masuk ke suara sub. Nah, cenderung ke sub. Bukan masuk ke mid, tapi masuknya ke speaker sub ya. Kalau dilewatkan dari volume master. Nah, caranya ikutkan di volume ini satelit. Nah, ini kan di tengah. Nah, jadi untuk potensinya ini kan. Nah, di potensio ini ikutkan ini kan ada 2 kapasitor. Ada MKM ini ya. 2 biji, kanan dan kiri karena ini stereo. Ini tak contohkan, ada kitnya. Ini juga sama, ini tone control kan. Semua tone control itu pada prinsipnya sama untuk jalur-jalurnya. Cuma ya ada juga yang beda sedikit tapi prinsipnya sama. Nah, ini kan untuk treble sama kan kayak gini ya. Nah, di sini di treble ini untuk jalur atau kakinya ada 3, kalau stereo 6. Itu sama ya. Kalau 3 di sini di sebelah kiri sampai kanan ini kan ada 3 kaki untuk tone control. Ini ada yang sebelah kiri sendiri adalah ground dan yang tengah ini output dan yang paling kanan ini adalah input. Jadi lewatkan saja di kaki output tengah, cari jalurnya keluarnya kemana. Nah, di sini ada 2 solderan. Ini ya kelihatan, tak zoom. Nah, ini ada 2 solderan berdekatan ya. Kalau dibalik kayak gini, nah ini ada kapasitor ya atau milar. Nah, ikutkan di kaki milar bagian output. Jadi sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah kanan kan ini dari kaki tengah ini ya. Kaki tengah dikeluarkan menuju ke kaki milar, terus dilanjutkan ke kaki milar satunya. Jadi ikutkan sini dan jangan lupa kasih resistor 2K2 untuk input atau outputnya dari preamp ini dikasih yang bagian plus itu kasih resistor biar tidak feedback ya, untuk mengurangi feedback, untuk mengurangi gain. Bisa 2K2 1 kilo bisa sampai 10K. Ini tak pakai di 10K yang di bawah ini karena ini sudah tak baut ini. Aku juga lupa untuk pemasangan tadi, lupa untuk video ya. Jadi bisa saja kita terangkan dengan model lain. Nah, untuk bagian plusnya, untuk bagian ground atau negatifnya itu ikutkan saja di sini. Dijadikan satu di sini nggak apa-apa. Untuk yang plus saja fokuskan ke kaki output atau kaki setelah milar ini. Yang warna hijau ini. Nah, ini akan volume mic atau volume suara kita itu cenderung ke satelit atau ke stereonya, bukan masuknya ke sub ya, tapi masuknya ke stereo jadinya. Kalau dilewatkan sini, ini akan menjadi suaranya masuk ke sub ya. Kalau dilewatkan sini juga 100% ke sub. Jadi kalau dilewatkan sini, ini 90% masuknya ke mid atau satelitnya, 10%-nya ada di sini. Jadi suaranya tidak utuh di sini, tapi ada sedikit masuk di sini. Jadi ini enak lah untuk pas untuk
pemasangan inputnya ya. Nah ini ada kapasitor ini ya, 2 biji ini. Nah, cari saja kaki yang setelah outputnya, setelah dari kaki tengah menuju ke sini kan. Nah, sesudahnya dari ini keluarnya ini ya, keluarnya dari milarnya ini, MKP-nya, MKM ini ya. Itu bisa kalian kasih resistor 10K biar aman sekalian, tidak timbulkan feedback. Oke, sudah paham? Coba kita tes ya, coba kita tes. Ini kan kabelnya, nah, ini kan kabel tegangannya ini ya. Nah, ini kan, nah, menuju ke adaptor 2 ampere. Nah ini ya, itu saja. Coba kita hidupkan. Ini baterainya sudah lemah ini HP. Oke, ini colok listrik. Ini tak buktikan kalau pemasangan preamp mic ini aman kalau dipakaikan di 2 ampere ya, ini ya. Oke, kita hidupkan, nyala. Ini volume master volume maksud saya. Ini kan volume sini, volume mic. Ini volume ini ya. Ini repeat, ini echo. Oke, kita coba ya, ini ya, kita hidupkan. Oke, volume tak besarkan. Ini. Ya, oke. Ini bass, ini subwoofer maaf. Ini suara mid-nya. Cek 1, 1 2, cek. Ini suara dari vokal kita ya. Vokal kita kalau tak matikan cek cek cek, masuknya di bass kecil cuman. Tapi ini kalau dibuka cek 1 1 2 cek 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 1 1 2 cek cek 1 1 2 cek 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 1 1 2 cek cek 1 1 2 cek. Nah ini suaranya ya, oke. Cek 1 1 2 cek. Suaranya juga cukup sensitif untuk echo dan repeatnya ini ya. Cek 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 1 1 1 cek 1 2 3 cek. Suara coba. Oke. Kelebihan dari kalau kita sambungkan di sini itu, kalau terjadi feedback bisa kita atur di sini, juga bisa kita atur di volume ini ya. Oke, bisa saja dilakukan langsung ke power ya tanpa melalui ini, tapi aku lebih sukanya itu bisa kita atur di sini ya. Karena kalau langsung ke power itu cuma di sini nanti. Tidak bisa kita imbangi dengan pengaturan dari nadanya ini ya, karena sudah loss ya. Jadi kalau feedback nanti cuma ini saja yang main. Kalau dilewatkan sini, ini meskipun di fullkan dan masih bisa kita turunkan dari sini ya. Jadi itu kelebihannya kalau dilewatkan dari tone control, bukan langsung ke power outputnya ya. Power input maksud saya. Oke. Sudah paham? Kan enak suaranya ini. Cek 1 1 2. Suaranya sudah ini echo-nya ini. Cek 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 cek, ini repeat ya, repeat. Cek 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 1 1 2 1 Coba yang satunya ini ya. Cek 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 1 1 2 cek 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 1 1 1. Ini dibesarkan ini. Cek 1 1 2 cek cek cek. Kalau kurang ngebas atau kurang dalam suaranya bisa ditambahkan dengan subwoofer. Tapi ini cuma kecil ya suaranya, cuma mengimbangi saja untuk suara beratnya itu. Cek 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 1 1 2
tes satu dua cek cek. Tapi ini kalau dikasih musik itu tidak berubah musiknya, karena ini cuma volume dari musik. Oke, pembukaan dari powernya, volume power ini untuk satelit dan subwoofer. Cek satu dua cek satu tes satu. Suara saya di speaker yang biasa aku pakai ini ya. Oke, kan aman ya, enak ya suaranya. Cek. Oke, ini meskipun tak ya ini hidup kan volume tetap. Oke, tak dekatkan, tidak ada feedback ya ini ya. Tidak feedback ya. Oke, ginikan saja, ini nanti takutnya di setting. Cek satu dua cek. Oke, ini ya. Nah, tidak feedback ya, dekat ini, cuma sejengkal. Oke. Oke, sekian dulu. Apabila kalian beli kit yang ini, pakaikan suplai di 1 ampere lebih, karena ini rakus ampere. Oke, bagi yang tanya kemarin, bisa dicoba lagi untuk perakitannya, biar tidak terjadi dengung atau kurang enak atau patah-patah suaranya ya. Ini kan enak ini suaranya, meskipun tak besarkan ini lah. Ini tetap ini. Oke, tak besarkan suaranya nih. Nah, kalau dibesarkan terjadi feedback, ini diturunkan. Nah, kan enakan, 2 pengaturan sekaligus, tidak melulu ke sini ya. Kalau ke sini nanti feedback kecil suara dari mic-nya nanti. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lanjut ke video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.